Hai siswa-siswi kelas 11 IPS semuanya. Bertemu lagi di video pembelajaran sosiologi pada pertemuan minggu keempat minggu ini. Minggu ini kita masih melanjutkan pembelajaran kita dari buku sosiologi bab 4. Minggu ini kita melanjutkan yaitu tentang resolusi konflik. Konflik adalah keadaan di mana tidak adanya kesesuaian antara dua orang atau lebih sehingga menimbulkan pertentangan. Nah, diperlukan resolusi konflik untuk mencegah atau mengelola konflik yang sudah terjadi di masyarakat. Resolusi konflik adalah kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral masyarakat. Beberapa pendekatan dalam resolusi konflik. Yang pertama adalah persiapan. Dalam tahap ini, yang perlu dilakukan adalah yang pertama menceritakan siapa diri kita yang sebenarnya dengan jujur. Yang kedua, kita harus memahami pihak orang lain yang berkonflik. Pendekatan yang kedua adalah memahami. Caranya belajar menjadi pendengar yang baik. Lalu yang ketiga, menceritakan permasalahan konflik yang sedang dialami. Berikutnya adalah resolusi. Setelah melakukan pemahaman terhadap akar dari konflik, maka resolusi yang tepat adalah menumbuhkan solusi yang diberikan disetujui untuk dilakukan. Lalu kedua belah pihak sama-sama setuju terhadap solusi yang diberikan. Yang keempat adalah penyelesaian. Akhir dari resolusi konflik adalah ending atau penyelesaian. 3 tahapan penyelesaian konflik menurut Johan Galtung. Pertama, peacekeeping, yaitu proses resolusi konflik dengan cara menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan. Yang kedua adalah peacemaking, yaitu proses resolusi konflik yang bertujuan mempertemukan sikap politik. Yang ketiga adalah peace building, yaitu implementasi perubahan atau rekonstruksi sosial politik untuk tercapainya perdamaian. Bentuk-bentuk pengendalian konflik. Untuk lebih memahami perbedaan antara konflik dan kekerasan lebih lanjut lagi, akan diuraikan tentang pengendalian konflik. Berikut adalah bentuk-bentuk pengendalian konflik. Yang pertama adalah mediasi. Mediasi yakni penyelesaian konflik yang dilakukan dengan menghadirkan pihak ketiga yang akan memberikan nasihat untuk dapat menyelesaikan konflik tanpa adanya paksaan atau memihak. Peran mediator hanyalah membantu para pihak dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilaiannya terhadap masalah selama proses mediasi berlangsung kepada pihak-pihak yang berkonflik. Yang kedua adalah negosiasi. Negosiasi adalah suatu proses terstruktur yang digunakan oleh pihak yang berkonflik untuk melakukan dialog-dialog tentang isu-isu di mana masing-masing pihak memiliki pendapat yang berbeda. Dalam banyak kasus negosiasi berlangsung tanpa keterlibatan pihak ketiga. Tujuannya untuk mencari klarifikasi tentang isu-isu atau masalah-masalah dan mencoba untuk mencapai kesepakatan. Yang ketiga adalah konsiliasi. Konsiliasi merupakan pengendalian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan di antara pihak yang berlawanan mengenai persoalan yang mereka pertentangkan. Dalam konsiliasi juga dibutuhkan lembaga-lembaga yang membantu jalannya konsiliasi. Yang keempat adalah transformasi konflik. Transformasi konflik adalah usaha-usaha jangka panjang yang berorientasi untuk mendapatkan hasil, proses, dan perubahan struktural. Tujuannya menanggulangi bentuk-bentuk kekerasan langsung, budaya struktural yang muncul melalui transformasi konflik
biasanya hubungan sosial dan promosi yang dapat membantu menciptakan hubungan kerjasama. 3 komponen utama dalam konflik. Yang pertama, kepentingan, yaitu baik yang bersifat subjektif ataupun objektif. Yang kedua, emosi, yaitu perasaan seperti kemarahan, ketakutan, dan lain-lain. Yang ketiga, nilai, yaitu yang sering sekali sulit terukur dan tertanam pada ide dan perasaan mengenai benar salah. Yang kelima adalah arbitrasi, yakni di mana pihak yang berkonflik bersepakat untuk menerima atau terpaksa menerima keputusan pihak ketiga yang membantu mediasi khusus. Dalam hal ini, kedua pihak yang bersengketa, meski salah satunya merugi, harus menerima keputusan pada arbitrasi. Peran mediasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, berfungsi sebagai mendefinisikan problem. Yang kedua, menyelesaikan sengketa. Yang ketiga, mengelola konflik. Yang keempat, menegosiasikan kontrak. Yang kelima, merumuskan kebijakan. Dan yang keenam adalah mencegah konflik itu sendiri terjadi. Konflik harus dikelola karena dapat menjadi kekuatan penting bagi perubahan sosial, karena konflik mengingatkan orang-orang akan pertama, keluhan-keluhan dalam sistem sosial ekonomi. Yang kedua, hukum-hukum atau kebijakan yang bersaing dan bertentangan. Ketiga, kelemahan-kelemahan dari cara-cara di mana hukum-hukum pengelolaan sumber daya alam diimplementasikan. Yang keempat, kebutuhan dan keinginan orang untuk menampakkan hak-hak, kepentingan, dan prioritas mereka. Terakhir adalah kondisi lingkungan yang tidak diinginkan. Beberapa pendekatan dan cara pengendalian konflik. Yang pertama yaitu dengan bersaing atau bertanding. Cara ini merupakan pendekatan terhadap konflik yang berciri menang kalah atau win-lose approach. Pendekatan ini ditempuh jika tujuan penting. Yang kedua, kerjasama atau menghadapi. Kedua pihak yang terlibat dalam konflik bekerja sama. Pendekatannya yaitu win-win approach. Yang ketiga adalah kompromi, yaitu tidak ada yang menang atau kalah. Yang keempat yaitu menghindari atau menarik diri. Cara pengelolaan konflik menghindari merupakan pendekatan lose-lose approach atau pendekatan kalah-kalah. Cara ini ditempuh apabila tujuan tidak penting dan hubungan baik dengan lawan konflik juga tidak penting. Terakhir adalah pendekatan dan cara pengendalian konflik yang terakhir adalah dengan cara menyesuaikan, memperlunak, atau menurut. Cara pengelolaan menyesuaikan merupakan pendekatan kalah menang atau lose-win approach. Cara ini ditempuh apabila tujuan tidak penting tetapi hubungan dengan lawan konflik penting. Demikian video pembelajaran untuk minggu ini. Dengan berakhirnya materi ini, maka materi kita untuk bab 4 sudah selesai. Jangan lupa untuk mengerjakan latihan yang sudah Miss Ubi post di Edmodo dan mengumpulkannya tepat waktu. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. See you and bye-bye.